Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilham Bintang Pratama dari gugus K. Saya ingin menerangkan apa yang saya pahami di acara yang kemarin LDKMF. Ya, jadi materi 1 yaitu ISMA Farsi. ISMA Farsi itu adalah Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia. Adalah organisasi mahasiswa yang terbentuk konfederasi terdiri dari lembaga-lembaga kemahasiswaan dari institusi farmasi di Indonesia dan merupakan organisasi intra universitas yang berbasis keprofesian, bertujuan untuk membebaskan opini dan ajang silaturahmi mahasiswa. Pada tahun 50-an terdapat dua perguruan tinggi yang memiliki jurusan farmasi, yakni UGM dan ITB, dan keduanya pun memiliki masalah yang sama. Mahasiswa UGM dan ITB sepakat mendirikan Mahafarsi pada 2 Desember 1955 di Yogyakarta. Terpilihlah Purnomo Sigih dari UGM dan Midian Sirait dari ITB sebagai ketua. Dan sekjen pertama ISMA Farsi yaitu Cecep Saipul Rohman dipilih di Munas kelima di Bukit Tinggi Padang. Bagian wilayah ISMA Farsi: 1. Korwil Sumatera, Korwil Sumatera 2, Korwil Jabodetabek, Korwil Kalimantan, Korwil Batara Jatim, dan Korwil Joglo Sempur. Anggota Lem Wilayah Priangan yaitu Himafar Unfari, BEM FFUBPK, Himfar Unsika, BEM FFUBK, Himafar Stikes BTH. Event nasional dan wilayah ISMA Farsi yaitu Pakernas, Pramunas, Rapat Tengah Tahun, dan Munas, Rakorwil, dan Muswil. Ya, sekarang materi 2 yaitu kepemimpinan dan manajemen organisasi. Kepemimpinan merupakan suatu kekuatan yang memegang peranan penting dalam keberhasilan organisasi manapun. Logikanya, tanpa hadirnya yang efektif, organisasi manapun akan kesulitan untuk bekerja secara efisien. Teori kepemimpinan, teori karakter, teori perilaku, dan teori kepemimpinan. Karakteristik kepemimpinan yaitu penyikapan diri, wawasan, tanggung jawab pribadi, agen perubahan atau agent of change, dan pengembangan. Jenis-jenis kepemimpinan yaitu koersif, otoritatif, demokratis, afiliatif, dan peceting. Manajemen organisasi yaitu manajemen program cara ataupun perencanaan terhadap sesuatu. 2. Manajemen organisasi suatu organisasi, perencanaan pada suatu perkumpulan untuk tuannya. 3. Organisasi suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu. Fungsi manajemen organisasi yaitu perencanaan, memimpin, mengontrol, pengorganisasian, motivasi, staffing, manajemen waktu. Tujuan manajemen organisasi yaitu membentuk koordinasi yang baik, menetapkan kinerja, membuat lingkungan yang nyaman. Lanjut ke materi 3 yaitu IPSF. IPSF adalah organisasi advokasi internasional terkemuka untuk mahasiswa farmasi, mempromosikan peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan informasi, pendidikan, jaringan, dan berbagai publikasi dan inisiatif profesional. Histori IPSF adalah organisasi kemahasiswaan internasional pertama di dunia, dibentuk di London tahun 1949 yang terdiri dari 8 negara. IPSF membawahi 350.000 lebih mahasiswa dan sarjana farmasi di 88 negara. Kesekretariatannya berada di The Hague, Belanda, tergabung dengan kantor FIPSFP Student Exchange Program. Program kerja terbesar dari IPSF yang telah diikuti oleh lebih dari 1.000 mahasiswa dari 65 negara di seluruh dunia. Pelaksanaan SFP terjadi pada 2 periode. Winter yaitu bulan November sampai Maret, summer yaitu bulan Juni sampai September. Persyaratannya: 1.
dapat berbahasa Inggris secara aktif atau beberapa bahasa internasional yang dibutuhkan di negara tujuan. 2. Minimal sedang menjalani perkuliahan di semester 5. 3. Memiliki kualifikasi dan keterampilan pada bidang yang dipilih. 4. Melengkapi semua berkas yang telah ditentukan. 5. Lulus LK1. 6. Memiliki paspor. 7. Menyanggupi untuk berkontribusi dalam SEP. Lanjut ke materi keempat, 9 Stars of Pharmacist. Tugas dan fungsi seorang farmasis adalah menjadi sarana pekerjaan kefarmasian, membuat dan memperbaharui standar operasional prosedur, dan sebagai distributor yang profesional. Keutamaan seorang farmasis dibandingkan profesi kesehatan lainnya adalah hanya seorang farmasis yang mengetahui seluk-beluk obat. Farmasis mempelajari ilmu secara menyeluruh, dan farmasis memiliki peluang lapangan kerja yang sangat luas. Perkembangan yang pesat hingga saat ini mulai dari masa tradisional, masa klinis, masa pasien oriented, hingga masa pharmaceutical care. 7 Stars of Pharmacist adalah istilah yang diungkapkan World Health Organization atau WHO untuk menggambarkan peran seorang farmasis atau apoteker dalam pelayanan kesehatan yang sering waktu bertambah menjadi 9 Stars of Pharmacist. Dicetuskan oleh World Health Organization atau WHO pada tanggal 7 Maret 2014. Lanjut materi kelima, tangan potensi mahasiswa. Apa itu mahasiswa? Maha, siswa, pelajar. Mahasiswa, terpelajar. Apa peran mahasiswa? Peran mahasiswa secara teori, agen perubahan, pengontrol sosial, penerus bangsa, dan moral force. Apa itu farmasi? Farmasi berasal dari kata pharmakon, yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat ruang lingkup farmasi, bidang industri, bidang klinis, bidang pemerintahan, bidang pengawasan, obat dan makanan, bidang akademik, bidang komunitas. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian menyatakan bahwa tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Alur pendidikan 4 tahun untuk program S1 Farmasi dan 1 tahun untuk program studi profesi apoteker. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu teknik persidangan Isma Farsi. Persidangan adalah suatu pertemuan formil antara beberapa orang guna membicarakan sesuatu permasalahan untuk melahirkan keputusan. Dalam pengertian lain, persidangan merupakan salah satu sarana musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan dengan menggunakan aturan-aturan yang jelas serta dikelola dengan manajemen yang baik. Jenis persidangan awal: sidang paripurna atau pleno, sidang paripurna, sidang komisi. Sidang pleno. Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh dan anggota peninjau. Sidang pleno dipimpin oleh panitia pengarah SC, Steering Committee. Sidang pleno membahas dan menetapkan agenda, tata tertib, dan memilih pemimpin pemilihan presidium sidang tetap. Sidang paripurna diikuti oleh seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh dan anggota peninjau. Sidang paripurna dipimpin oleh presidium sidang tetap. Sidang paripurna mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan. Sidang komisi. Sidang komisi diikuti oleh seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh dan anggota peninjau yang telah dibagi ke dalam beberapa komisi. Anggota tiap komisi adalah anggota penuh dan anggota peninjau. Sidang komisi membahas materi-materi yang menjadi tugas dari komisi yang bersangkutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari acara kemarin yaitu LDKMF. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.